Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading, temanya adalah dia yang akan menawarkan cinta. Dia akan hadir menawarkan cinta. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Oke, ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Ya, udah itu aja, lihat aja nanti videonya seperti apa. Oke, kita mulai. Sebelum kita masuk ke temanya, aku bakal cek dulu energi kamu ke dia seperti apa. Energi kamu ke dia, kayaknya kamu tahu deh, dia tuh mungkin suka cari-cari perhatian atau curi-curi pandang. Karena dari kejauhan kamu juga suka mantau dia, suka kepo atau kepo sih kayaknya. Kamu kepo juga sebenarnya sama dia. Ya ibaratnya kalau face to face tuh kayak kamu suka memandang gitu ya, memandangi dia, suka pandangi dia dari jauh, memantau dia. Agak-agak tebar pesona juga ini kamu. Iya, tebar pesonanya tuh jadi kayak caper gitu ya. Ibarat misalnya dia ada depan kamu nih, kamu bolak-balik terus gitu cari perhatian. Itu kalau face to face sih. Tapi intinya kamu notice juga, kamu notice kehadiran dia, kamu notice. Mungkin bisa dibilang kayak gitu. Kamu notice kalau dia tuh hadir di sekitar kamu, dia hadir ke dalam hidup kamu. Kamu notice kalau dia eksis gitu ya. Dia hidup aja tuh kamu udah tahu, oh si Raisa nih gitu. Raisa lagi gitu ya. Ya pokoknya kamu notice lah kehadiran dia ya. Ya kamu tahu, entah apa yang dia lakukan ke kamu, tapi kamu tahu kok dia hadir di sekitar kamu energinya. Tapi kalau kamu feminin, kamu juga baper sebenarnya sama dia. Jadi selain dia yang punya feeling, kan dia menawarkan cinta nih ke kamu. Kamu juga baper ternyata sama dia. Makanya aku lihat kamu suka caper-caper. Berarti kalian tuh sama-sama baper sebenarnya ya. Ada sebuah komunikasi sih di antara kalian. Ada yang intens banget, tapi ada yang energinya beda. Energi beda tuh misalnya yang satu nggak terlalu banyak bicara, tapi yang satu biasa aja gitu mau komunikasi. Tapi di sini ada sebuah komunikasi sebenarnya di antara kalian. Kayak kamu kepikiran dia deh. Tapi kamu agak-agak cuek. Kepikiran tapi cuek gitu. Gimana tuh ya? Atau kepikiran tapi pura-pura cuek, pura-pura nggak peduli mungkin kamu ke dia. Ada juga yang apa ya, ada dari kalian yang diam-diam kayak nunggu gitu, cuek, diam-diam nunggu tapi baper. Ini kamu gimana sih? Jadi aku yang emosi ya. Maksudnya gini, kamu tuh ini apa namanya, kamu tuh ini apa sih, pasif atau apa? Ini jadi aku nih yang tanya-tanya ke kalian. Jadi aku emosi ya. Kamu mixed feeling sih sebenarnya ke orang ini juga. Atau ada juga dari kalian yang masih mau ngeliat gitu. Masih mau ngeliat effortnya dia atau usahanya dia. Atau kamu tuh masih mau ngeliat orang ini nih sejauh mana ke kamu. Apa yang akan dilakukan orang ini ke kamu. Gitu ya. Atau kamu memang gak mau effort aja. Masih kayak melihat-lihat, memperhatikan gitu ya. Tapi kamu kepikiran sebenarnya. Iyalah, gimana gak kepikiran, orang kamu baper kok ke dia juga. Kita lihat lagi deh, kamu kenapa kayak gitu ya. Kamu gak mau usaha, kamu gak mau usaha karena kamu kesel, marah, atau kamu mungkin ada kayak sakit hati. Gak tahu sih sakit hatinya sama dia atau sama siapa. Ini kamu diam aja, gak banyak effort. Ini karena urusan hati nih. Gak tahu apa yang kamu rasakan ke dia, tapi kayak ada sesuatu yang kamu rasakan, terus kamu jadi kayak cuma ngeliatin dia aja, cuma mantau aja. Kayak aku lihatnya kamu gak mau effort gitu ya.
kenapa sedih, tiba-tiba aku lihat kamu sedih. Kamu sedih loh. Sedih bisa karena kamu ngerasa berat buat jalanin hubungan ini. Tuh gimana tuh guys, aku belum lihat ya ini menawarkan cinta ini orang baru atau orang yang sudah lama memendam perasaan. Ntar kita lihat lagi aja ya baru atau lamanya. Oke, sekarang kita cek energi dia ke kamu seperti apa. Energinya dari mereka ini ada juga yang merasa sakit hati. Sakit hatinya karena tersinggung. Mungkin ada perkataan kamu yang menyinggung perasaannya dia, menyinggung hatinya, atau ada dia merasa ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pemikiran di antara kamu sama dia. Kayak beda aja gitu pola pikirnya. Tapi dari pemikiran dan pola pikir itu kayak dia merasa tersinggung atau baper. Tersinggung sih kayaknya. Ada sesuatu mungkin yang kamu katakan terus bikin hati dia tuh jadi kayak gimana gitu rasanya. Ada juga dari mereka tuh gak mau ngeliat kamu, entah malu, takut, atau sebel mungkin, makanya gak mau lihat. Dia sebenarnya fokusnya bukan ke relationship sih, lebih ke masa depan dan ya goals hidup aja gitu ya. Dia nggak terlalu fokus ke hal-hal itu sebenarnya. Tuh dia merasa ada perbedaan apa ya, perbedaan jalan sama kamu. Ada sesuatu lah yang berbeda di antara kalian. Ya dia ngerasa nggak sefrekuensi atau beda aja gitu, arahnya, jalannya nggak sejalan lah gitu anggapnya. Nggak sejalan yang mungkin dia tahu dari cara kalian pernah berbicara sesuatu, dari cara kalian bertukar pikiran, sharing, pernah ngobrol atau apa, dia merasa beda, nggak sejalan. Nggak sejalan itu bukan berarti nggak sefrekuensi ya, kayak beda aja. Misalnya kamu pengen masa depan kamu tuh tinggalnya di Bali gitu ya, terus dia pengen masa depannya tuh tinggalnya di Jakarta. Nah itu kan beda kan. Ya sesimpel gitu aja, beda-beda pemikiran kayak gitu. Nah itu kan berarti nggak sejalan, bukan berarti nggak sefrekuensi. Beda lah, nggak sefrekuensi itu bukan nggak sejalan. Dan dia merasa dipertemukan sama kamu ini kayak takdir mempertemukan kalian gitu ya, semesta mempertemukan kalian, kayak emang udah jalannya. Tapi karena perbedaan ini dia ada rasa kesel, marah sama kamu. Dia pengen menawarkan cinta tapi dia marah ya. Gimana tuh? Berarti dia marah sama orang yang dia cinta. Ada aja ya. Dia agak tertutup nih. Dia ini kan mungkin punya feeling ke kamu, mau menawarkan cinta, tapi dia gak benar-benar terbuka ke kamu, menutup diri, atau dia mungkin sebenarnya sampai saat ini masih menyimpan perasaannya ke kamu. Belum confess, belum diungkapkan. Atau mungkin banyak dari kalian juga gak tahu kalau dia ada feeling ke kamu. Karena banyak mereka energinya mungkin agak introvert, jadi gak terbuka juga tentang apa yang dia rasakan. Sebenarnya mungkin banyak yang mendekati kamu, atau banyaklah kamu mungkin ada dekat sama beberapa lawan jenis, tapi kayaknya dia terlihat lebih terang dan bersinar di antara yang lain. Atau bisa juga vice versa, dia yang merasa kamu lebih bersinar dari lawan jenis yang lain yang dekat sama dia. Mungkin juga dia punya alasan tertentu kenapa dia menutup diri, belum membuka hati benar-benar terbuka, atau dia punya alasan tersendiri kenapa dia menyimpan perasaannya. Di sini dia bingung dan dia ragu sih sebenarnya. Tuh dia ngerasa juga agak stuck, nggak banyak kemajuan hubungan kalian. Gak banyak kemajuan karena sebenarnya dia juga fokusnya bukan ke relationship sih, lebih ke mungkin hal-hal material things kayak karir atau apa, atau
finansial mungkin ya, kayak gitu-gitu lah, material things. Jadi relationship tuh sebenarnya juga bukan prioritasnya, makanya mungkin hubungannya stuck aja karena di sini ada yang pasif, bisa dia atau kamu yang pasif. Sekarang kita masuk ke temanya, dia yang hadir menawarkan cinta. Dia tuh fokusnya ke kamu loh sebenarnya. Ini ada sebuah perasaan yang makin lama makin bertumbuh. Terlihat kalau dia makin lama kepikiran kamu terus, makin lama perasaannya makin besar ke kamu. Menyimpan perasaan juga, dan hatinya tuh sering ngerasa gak enak. Makin lama makin kelihatan juga kalau dia punya feeling ke kamu. Karena kayak secara gak langsung, entah dia yang entah perasaannya itu kayak ya kelihatan makin lama kan kalau orang punya perasaan. Entah dia melakukan sesuatu ke kamu, entah dia berusaha menunjukkan, entah ya akhirnya kelihatan sendiri aja kalau dia ada feeling. Tapi dia ngerasa ya ada sebuah perbedaan di sini. Energinya beda sih kayaknya kamu sama dia. Aku nggak ngerti ini energinya apa ya. Cuma ada yang beda. Contoh, dia punya feeling ke kamu nih ya. Dia punya feeling ke kamu. Dan energi dia mungkin yang penuh gairah. Penuh gairah gitu. Aku yang ngomong, aku yang ketawa sendiri gitu kan. Aku nggak tahu kenapa intuisi aku mau bilang penuh gairah. Ya namanya orang punya feeling gitu ya, gairah cinta. Jangan aneh-aneh dulu pikirannya ya kan. Nah, ya dia punya feeling kan. Energinya itu penuh gairah, ada hasrat, ada passion mungkin ke kamu. Energinya sebenarnya positif, energi perasaan cintanya ini belum yang terlalu belum yang obsesi banget. Terobsesi itu enggak. Kalau obsesi itu kan masuknya di low frequency ya, itu negatif tuh. Nah ini dia enggak, energinya positif, baik gitu. Energinya juga enggak yang addiction, enggak kayak gitu energinya. Energinya positif. Masih positif aku lihat energinya, tapi ada perbedaan energi sama kamu. Ibaratnya gini, energi dia ini kan penuh cinta kasih, dia punya feeling ke kamu, tapi kamu tuh nggak sejalan sama dia yang tadi aku bilang. Dia menebarkan cinta kasih, dia punya feeling, tapi energi kamu mungkin anggaplah kamu tuh fokusnya sebenarnya bukan ke relationship ya, bukan ke cinta, mungkin kamu fokusnya ke karir lah anggapnya. Nah itu kan energinya aja udah beda. Dia pengen maju, contohnya nih dia pengen maju, dia pengen nunjukin ya, mengekspresikan perasaannya, atau dia ya memang anggaplah dia mau berusaha gitu. Tapi kamu beda, kamu fokusnya gak ke cinta. Tapi kamu misalnya fokusnya ya mau temenan aja gitu, atau kamu fokusnya mau ke karir dulu deh saat ini gitu, atau mengejar karir. Nah, jadi kan energinya jadi berseberangan sama dia, beda. Gitu. Aku ngerasanya sih energi kamu sama dia beda, tapi kamu deskripsiin sendiri ya energi kamu apa, dia apa gitu. Itu sekedar contohnya aja biar kalian tuh paham. Iya, aku tuh tadi udah bilang sebenarnya di salah satu di antara kalian tuh kasih batasan. Ada yang membatasi diri sih sebenarnya nih. Dia tuh udah mencoba terbuka atau membuka diri sebenarnya ke kamu, tapi dia melihat sebenarnya di depan dia tuh ada yang memberi batasan, entah kamu atau dia sih. Bisa juga dia mau menawarkan cinta, tapi bisa juga dia yang memberi batasan. Ibaratnya dia tuh, kalau dia yang memberi batasan ya berarti dia tuh mau enggak gitu. Mau maju tapi bingung, akhirnya mundur lagi. Mungkin ada sesuatu yang bikin dia maju mundur gitu ya. Ada sih. Tapi bisa juga salah satu udah punya pasangan, jadi ngerasa ada yang ini apa di dalam pengawasan, mungkin entah kamu atau dia, jadi takut. Ya kenapa nggak bisa aja salah satu ada yang punya pasangan? Kita nggak tahu sih sebenarnya, karena namanya perasaan dan feeling itu kan nggak bisa diatur ya. Perasaan jatuh cinta itu kan anugerah dari semesta gitu kan. Kita nggak bisa atur kita mau jatuh cinta sama siapa, mau punya perasaan sama siapa. Even seseorang juga udah punya pasangan, kita nggak bisa ngatur. Ya itu tuh anugerah dari Tuhan sebenarnya.
Hmm, orang ini nih keras kepala sebenarnya. Tapi kalau dia feminin, ada yang ngerasa di sini tuh hidupnya lebih berwarna setelah hadir seseorang. Aku nggak tahu yang ngerasa lebih berwarna tuh siapa, dia atau kamu ya. Misal dia merasa lebih berwarna pas dia kenal sama kamu, atau mungkin kamu yang ngerasa lebih berwarna hidup kamu ketika dia hadir atau datang ke dalam hidup kamu. Salah satu di antara kalian lah yang merasa hidupnya tuh kayak full color gitu ya. Cie, full color gak tuh ya. Nah, dia tuh sebenarnya bingung mau melangkah maju atau udah nggak usah effort. Dia mikirnya gitu, nggak usah effort atau tetap lanjut terus. Dia tuh terbayang-bayang sama kamu, tapi dia juga bingung ini kedepannya. Dia ngerasa kayak nggak ada masa depan hubungan kalian. Tapi orang ini tuh kayak selalu berusaha ingin maju, ingin effort, ingin menunjukkan, tapi kadang dia juga masih menahan diri. Iya, pasti dia punya alasan lah kenapa dia menahan diri. Mungkin beberapa dari kalian juga tahu kenapa dia menahan diri. Dia merasa ada yang belum selesai di antara kalian. Ibaratnya gini, dia punya feeling tapi nggak diungkapkan. Ya itu kan belum selesai kan, belum beres. Atau dia udah menawarkan, udah offering something ke kamu, udah mengungkapkan tapi kamunya belum menjawab, atau kalian belum jadi-jadian sampai sekarang. Itu kan ya belum selesai juga menurut dia. Dia juga merasa sih ada sebuah beban kalau dilanjutin hubungannya, atau kalau dijalani hubungannya ada beban. Ini dia suka diam-diam kepoin kamu, suka diam-diam stalking. Ada yang tubuhnya besar, tapi ada juga yang tubuhnya kecil. Bisa jadi yang ingin menawarkan cinta ini ada 2 orang sih, lebih dari 1 orang mungkin. Dan orangnya agak keras kepala juga sih dia. Orangnya suka menolong, suka membantu orang lain. Ada sisi dia yang cuek. Kalau dia feminin, dia agak-agak cuek nih. Entah apa yang membuat dia cuek. Mungkin dia marah atau kesel. Yang tadi aku bilang kan ada yang marah atau kesel nih. Mungkin kalau yang diam ini dia marah atau kesel. Makanya ketika kamu kayak deketin dia atau kamu cari perhatian, tadi kan aku bilang ada kalian yang cari perhatian, dia diam aja. Mungkin dia marah atau kesel. Jadi dia kayak menahan dirinya gitu. Sifatnya keibuan, perhatian, care. Ada sisi dia yang nurturing. Pokoknya dia perhatian lah orangnya nih. Ya. Pembawaannya tenang nih orangnya. Dia bisa suka pantai atau suka laut. Karena aku lihat di sini ada kayak energi laut atau pantai. Ada juga dari mereka yang suka ini ya, hair color. Gak tahu kenapa aku mau bilang kayak gitu. Dia suka ini coloring rambutnya gitu loh. Soalnya aku tiba-tiba mau ngomong kayak gitu. Di sini kalian tuh ada perbedaan itu loh, fisik, postur tubuh. Kalau kamu posturnya lebih kecil, mungkin dia posturnya lebih tinggi atau lebih besar. Kalau kamu postur tubuhnya lebih besar, lebih tinggi, dia yang lebih kecil. Seperti biasa, aku nggak tahu kenapa aku mau bilang kayak gitu ya. Itu intuisi aku yang berbicara. Tapi ada gambarnya di sini, makanya juga aku tadi bilang. Dia seseorang yang udah cukup sukses, banyak pencapaian dalam hidupnya. Dia seseorang yang mengerti bagaimana memberikan reward, menghargai dirinya sendiri itu gimana. Dia curious, punya curious about you. Dia pengen tahu tentang kamu. Kamu seperti apa? Lebih jauhnya seperti apa kamu? Tadi aku ada bilang kan, dia punya passion, punya hasrat toh baca. Dia punya passion ke kamu nih. Energinya sebenarnya masih jauh nih sama kamu nih. Aku lihat. Ada juga yang perasaannya sebenarnya belum benar-benar besar banget.
Makanya aku bilang nih ada lebih dari satu orang. Tadi kan ada yang perasaannya makin lama makin besar. Tiba-tiba aku ngerasa perasaan dia ada yang perasaannya belum begitu besar. Jadi ada lebih dari satu orang bisa. Ada yang orangnya religius ya. Dia merasa terkoneksi sama kamu nih. Ada sesuatu yang gantung menurut dia. Dia ngerasa kamu tuh cocok dijadikan partner gitu ya. Cie, partner hidup ya. Partner hidup, dia ngerasa cocok dan lagi deket-deketnya sih sama kamu nih. Ada yang lagi deket-deketnya. Ada yang memang punya tujuan sama kamu, kayak pengen, atau dia lagi open relationship buat ini, serious relationship. Jadi ada dari mereka yang lagi open atau mencari pasangan, membuka hati untuk sebuah hubungan yang serius. Apalagi ya, orangnya cukup misterius. Kamu mungkin bingung menebak dia ya, ini orang suka gak sih sama gue, ini orang maunya apa sih gitu kan, datang pergi, emang aku hotel gitu ya. Ntar ngilang, tiba-tiba muncul gitu kan. Ada yang kayak gitu. Jadi orangnya nih energinya masih misterius. Kamu juga mungkin bingung ngebaca dia tuh kayak gimana, susah dibaca mungkin orangnya. Orangnya intuisinya bagus nih. Orangnya kayak masih abu-abu ya, belum terlalu jelas. Jadi memang ada yang energinya misterius. Susah kamu membaca dia maunya apa, intensinya apa ke kamu gitu ya. Ada orang yang punya power. Dia tuh kayak punya kuasa lah gitu. Tipe-tipe orang yang kayak gitu, punya power. Ini orangnya jujur sebenarnya. Apa yang kamu lihat itulah dia yang sebenarnya. Kalau dia ngomong A ya itu jujur tulus dari hatinya. Apa sih, kayak I feel it, I say it gitu. Apa yang dia rasakan dia bilang. Atau dia misalnya ngomong dia cari kamu gitu, atau dia pengen tahu kabar kamu. Ya beneran, emang dia mau tahu gitu, bukan cari-cari kamu nggak jelas. Gitu, pokoknya ya jujur lah orangnya nih, jujur. Dia sangat hati-hati sih. Aku lihat di sini ada seseorang yang sangat hati-hati, tapi ada juga yang kasih self defense. Makanya tadi tuh di kartu yang sebelumnya aku bilang orang ini nih kayak kasih batasan kan. Di awal aku bilang kayak gitu, aku ingat. Nah di sini dia kayak kasih self defense. Ada sesuatu yang membuat dia tuh kayak masih membatasi diri, kasih batasan ke kamu. Iya, makanya ada unfinished business, ada sesuatu yang belum beres di antara kalian, belum selesai karena ada yang membatasi diri juga. Makanya aku bilang nih kayak ada orang yang maju mundur, ya kan? Maju mundur mau nggak mau gitu, bingung dia. Ada yang kasih self defense karena bisa jadi dia pernah dikecewakan sebelumnya atau pernah patah hati. Dia jadi kayak buka hati juga bingung, takut, masih ada rasa takut atau belum benar-benar healing. Siapa tahu dia pernah punya rasa trauma sebelumnya, ya. Dan tuh kan ya tadi aku bilang dia punya power. Energinya itu kayak Leo. Leo itu kan seseorang yang kayak apa, kalau Leo lion tuh ya, kalau di hutan dia tuh kan kayak raja, kayak king. Energinya kayak gitu. Dia punya power di lingkungan sekitarnya tuh. Ada yang orangnya cuek. Ini energinya bisa lebih dari satu orang. Jadi memang ada yang orangnya jujur, dia kasih tahu apa yang dia rasakan, ya memang orangnya kayak gitu. Tapi ada juga orangnya agak-agak cuek gitu. Yang cuek ini mungkin ini ya, yang tadi aku bilang dia marah atau sebel sama kamu atau kesel kayaknya. Bisa dibilang kalian dekat tapi nggak banyak bicara. Yang marah atau sebel ini kayaknya nggak banyak bicara. Karena aku lihat dia kayak berpaling, kayak membalikan wajah atau ya mungkin nggak mau lihat kamu atau apa gitu. Ya kayak orang sebel aja gitu maksudnya.
Dia suka terbayang-bayang tentang kamu. Di sini nih energinya ada yang mau menunjukkan perasaannya, tapi ada juga yang nunjukin kalau dia tuh marah atau kesel sama kamu. Di sini ada energinya cinta segitiga loh. Serius. Ada yang salah satu udah punya pasangan mungkin. Iya. Ada yang tipe orangnya setia. Ini nih kayak ada yang punya dua personality. Kadang merespon, kadang cuek. Kadang mau merespon, kadang kayak pura-pura gak peduli gitu. Ini siapa ya energinya kayak gini nih? Membingungkan ya. Jangan bingung-bingung gini dong, kan akunya jadi ikutan bingung bacanya. Aku aja bingung apalagi kalian gitu kan. Iya, dia tuh suka berubah-ubah energinya. Kadang merespon, kadang cuek. Kadang kayak menginginkan, kadang kayak gak butuh gitu kan. Hot and cold jadi energinya ya. Kadang dingin, kadang hangat gitu ya. Selayaknya dispenser. Mungkin dia tipe-tipe ini guys, kulkas 5 pintu kali ya. Jadi dingin gitu ya. Sebenarnya nih, orang yang dingin-dingin ini nih kayaknya aku lihat dia lagi ini rilis energi masa lalunya. Jadi dia belum benar-benar healing kayaknya dari masa lalunya. Mungkin lagi proses healing atau masih ada rasa trauma. Masih ada rasa trauma. Jadinya dia belum benar-benar bisa membuka hatinya. Orang ini nih pernah bertransformasi. Iya, dia pernah transformasi lah. Ada yang lagi berusaha let go dari masa lalunya juga ada. Kan tadi aku bilang ada yang intuisinya bagus nih. Mungkin beberapa dari mereka ini nih ngerti tarot, paham sama tarot. Karena di sini energinya ada witch. Witch itu apa sih? Apa sih? Aku tiba-tiba ngeblank. Iya, witch, penyihir gitu kan. Energinya kayak gitu. Mungkin anak spiritual, paham supranatural, tahu tentang tarot, astrologi, zodiak. Ya, kayak gitulah ya. Dia seseorang mungkin yang ini punya bakat spiritual, punya gift atau apa. Tipe-tipe yang kayak gitu, karena di sini aku lihat tuh dia kayak punya gift katanya. Orangnya sabar, penyabar orangnya nih katanya. Dia terbuka aja sih sebenarnya ke kamu. Aku lihatnya gitu, soalnya terbuka di sini. Atau bisa jadi energinya memang kayak lagi membuka hati aja, atau open for relationship saat ini. Energinya juga pure, tulus mungkin ya, feelingnya tulus ke kamu. Orangnya menyenangkan. Ada yang sifat-sifat dia tuh kayak polos, innocent. Mungkin orangnya baik hati kali ya. Dia tipe-tipe orang yang present nih. Present tuh kayak mindful, tipe hidupnya tuh mindful. Dia lebih fokus ke saat ini, nggak kepikiran banget masa lalu, nggak mengkhawatirkan masa depan. Itu kan mindful ya. Tapi ada juga kan tadi yang aku bilang, seseorang yang masih ada belum benar-benar rilis masa lalunya. Makanya ini tuh kayak ada dua orang. Ada yang lebih lah dari satu orang nih. Orang ini sebenarnya yang ingin menawarkan kamu cinta ini. Hidupnya penuh blessing kayaknya. Penuh blessing, happiness, banyak berkat dalam hidupnya. Tuh, tadi aku udah bilang orangnya sabar. Nih kartunya tuh ada. Orangnya sabar, elegan. Elegan tuh bisa dilihat dari cara dia berbicara, menyampaikan komunikasi, dari cara dia berpakaian bisa. Nggak yang norak-norak atau kampungan kali ya. Pokoknya elegan lah ya. Dia suka hal-hal yang berbau alam. Dia tipe-tipe orang yang apa-apa tuh cepet ya kayaknya. Apa-apa tuh cepet, nggak tahu jalannya cepet, ngerjain apa-apa cepet atau apa.
Ada sih kartunya bilang kayak gitu soalnya. Tuh, dia penuh keberkahan, penuh kebahagiaan hidupnya. Apapun yang dilakukan itu dari hati dan tulus. Cantik orangnya nih. Cie, kamu gak mau sama dia? Orangnya cantik, ganteng katanya tuh. Ini banget, kartunya bagus ya, positif tuh. Yang aku lihat tuh dari tadi tuh bagus. Apa sih? Elegance, innocence, cheerful, pure, joyful, happiness, beauty. Kayak gitu-gitu yang aku bacanya. Orangnya kayak gitu tipenya loh. Kamu gak mau sama dia? Atau aku aja nih kalau kamu gak mau? Atau aku aja yang sama dia? Dada aja ya si Dinda ya. Nah, orang yang menawarkan cinta sama kamu, dia kayaknya udah cukup mapan deh. Di sini ada rich tuh katanya tuh, ya, bukan rich daddy ya, sugar daddy nanti kalau rich daddy mah. Orangnya udah cukup mapan. Karena dia udah cukup banyak mapan, banyak orang yang mau deket sama dia nih. Karena dia udah mapan atau dia baik atau dia mau dimanfaatkan ya. Tapi dia nggak terlalu merespon sih orang-orang itu yang cari perhatiannya dia. Banyak juga orang-orang tuh yang deket ke dia kayak mau manfaatkan. Dia juga tahu sih, nggak semua orang deketin dia tuh punya tujuan positif. Dia tahu itu kok. Dia cukup pintar sebenarnya untuk hal itu. Kalau orang-orang yang paham spiritual, udah paham jenis-jenisnya manusia, harusnya dia paham sih. Iya, tadi mungkin dia tipe yang memfilter siapa aja yang mau deket ke dia. Ya, orangnya cukup bijak kan tadi aku bilang, cukup bijak dan cukup dewasa untuk hal-hal yang berkaitan sama human gitu ya, human. Auranya ada yang positif, baik, bisa terlihat sih, bersinar. Ada yang auranya bersinar, glow up, bercahaya. Dia tuh orangnya positif kali orangnya. Nah, tadi kan ada yang aku bilang mereka itu pernah bertransformasi, mungkin dulunya negatif, mungkin dulunya toxic, atau mungkin dia dulunya tuh biasa aja, sekarang lebih positif, lebih cantik, lebih baik, lebih bersinar gitu ya. Tuh, dia udah bisa meninggalkan hal-hal yang buruk. Energinya udah banyak perubahan dia nih. Tuh, banyak dari mereka yang agak introvert, independent, apa-apa tuh sendiri, walk alone katanya. Walk alone, sendiri sudah, dan dia tuh udah bisa meng-cut off apapun yang negatif dan toxic. Dia udah bisa sih kayak apa ya, udah bisa meninggalkan orang-orang yang positif, orang-orang yang negatif atau toxic. Dia tuh kalau sama yang negatif atau toxic, dia menutup diri. Apapun yang men-trigger dia emosional, dia tuh menutup diri, menjaga jarak lah gitu ya. Orangnya cukup positif nih kalau aku lihat di sini. Nggak terlalu kelihatan negatifnya sih dari tadi yang aku lihat. Oke, itu aja deh gengs ya, sudah capek, sudah lelah ya. Ini video kedua soalnya. Oke, nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Oke, ini zodiaknya dia. Ada zodiak Cancer, Capricorn, Libra, Leo, Taurus, Aquarius, Gemini. Ini inisial hurufnya dia ada huruf D, N, O, X, A, V, G, P, L, R, F, dan Q. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Semoga bermanfaat ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.